Kebayang nggak sih susahnya mencegat sebuah rudal balistik? Ini tuh tantangan teknik yang luar biasa ya. Sering dibilang kayak mencoba nembak peluru pakai peluru lain. Nah, kali ini kita bakal bongkar kisah luar biasa di balik salah satu sistem pertahanan paling canggih yang pernah dibuat untuk tugas yang kelihatannya mustahil ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya coba nembak target yang geraknya berkali-kali lipat lebih cepat dari kecepatan suara di ketinggian yang, ekstrim banget. Ini nih masalah inti yang coba dipecahkan sama para insinyur pertahanan. Dan ini bukan sekedar tantangan teknik biasa loh, ini tuh salah satu pencapaian teknologi pertahanan paling monumental di zaman kita. Oke, kita mulai dari sini ya. Jadi masalahnya itu ya ancaman berkecepatan super tinggi. Kita lagi ngomongin rudal balistik modern yang bisa melesat antar benua cuma dalam hitungan menit. Nah, buat ngelawannya, nggak cukup cuma cepet. Kita harus bikin teknologi yang reaksinya ya hampir instan. Dan dari sinilah cerita kita bermula. Dan inilah jawabannya. THAAD atau kepanjangannya Terminal High Altitude Area Defense. Gampangnya gini deh, ini tuh sistem pertahanan rudal yang super canggih. Anggap aja kayak satpam berteknologi tinggi yang bisa menghancurkan ancaman, entah itu pas masih di luar angkasa atau pas udah mau masuk lagi ke atmosfer bumi. Jadi muncullah solusi TAED ini, sebuah proyek yang ambisius banget, yang dirancang buat jadi semacam perisai pelindung. Tapi seperti yang bakal kita lihat, perjalanannya sama sekali nggak gampang. Perjalanannya dimulai tahun 1992. Nah, fase awalnya ini disebut Program Development and Risk Reduction atau disingkat PDRR. Prototipe pertamanya meluncur tahun 95, dan di akhir tahun yang sama, mereka langsung coba intersepsi pertama. Tapi, ya itu, jalan menuju sukses ternyata jauh dari kata mulus. Dan kenyataannya begini, awal dari program TAD itu bisa dibilang bencana. Serius. Bagian cerita ini penting banget, karena ini nunjukin betapa tipisnya batas proyek ini sama kegagalan total. Coba lihat deh, ini kenyataan pahitnya. Dari tahun 95 sampai 99, 6 kali uji coba, 6-6-nya gagal. Masalahnya tuh ada di mana-mana. Mulai dari software yang error, sistem pendorong yang ngadat, sampai hal yang kedengarannya sepele kayak koneksi baterai. Kebayang nggak sih frustrasinya tim waktu itu? Laporan resminya nunjuk ke kekurangan dalam kontrol kualitas pembuatan pencegat. Jadi intinya gini, bukan konsepnya yang salah. Sering banget kegagalan ini tuh akarnya ada di detail, manufaktur, masalah-masalah teknis kecil yang kalau di lingkungan pengujian se-ekstrem ini, ya akibatnya bisa fatal, bisa bikin gagal total. Tapi, hebatnya, kegagalan bertubi-tubi ini nggak bikin programnya berhenti. Justru sebaliknya, ini malah memicu perombakan total. Nah, sekarang kita lihat gimana mereka mengubah kegagalan jadi resep sukses. Nah, di sini kelihatan banget titik baliknya. Di kiri itu prototipe awal yang gagal melulu. Terus yang di kanan itu rudal yang udah didesain ulang buat fase EMD. Dari luar mungkin kelihatannya mirip-mirip ya, tapi isinya perubahannya revolusioner banget. Jadi apa aja sih yang diubah? Tim EMD ini fokus ke beberapa peningkatan penting. Mereka pasang sistem kontrol pendorong dan manuver yang jauh lebih canggih biar lebih lincah. Komputernya di-upgrade biar mikirnya lebih cepat. Terus, sistem avioniknya dibikin lebih simpel supaya lebih bisa diandelin. Dan hasilnya, berubah total. Mulai tahun 2006, model EMD yang baru ini mulai mencetak rentetan kesuksesan di uji coba intersepsi. Desain ulang ini benar-benar ngubah nasib programnya dan ngebuktiin kalau kegigihan dan mau belajar dari salah itu ya emang kunci inovasi. Dan ini puncaknya. Sejak desain ulang itu, versi produksi sistem THAAD rekornya sempurna. 100%. Mereka belum pernah gagal sekalipun dalam uji coba intersepsi. Bayangin, dari 6 kali gagal berturut-turut, jadi 100% berhasil. Luar biasa banget perubahannya. Oke, sekarang penting buat kita pahami ya. Kalau TAH itu nggak kerja sendirian. Dia ini bagian penting dari sebuah strategi pertahanan yang jauh lebih besar dan berlapis-lapis. Sistem lengkapnya itu ada 4 bagian utama yang kerja bareng. Pertama, ada pencegatnya, ini rudal hit to kill. Maksudnya, dia nggak meledak, tapi nabrak langsung targetnya pakai energi kinetik murni, keras banget. Terus ada peluncurnya yang bikin sistem ini bisa dipindah-pindah. Ada radar ANPY2 yang super kuat, ini matanya sistem. Dan terakhir ada kontrol tembak, ini otaknya yang nyambungin semuanya. Nah, peta ini nunjukin gambaran besarnya. TAAD yang warnanya kuning itu ngasih lapisan pertahanan di ketinggian menengah.
Dia kerja bareng sama sistem lain, kayak Aegis yang di laut itu, yang warnanya hijau, buat ngebentuk pertahanan yang berlapis dan saling tumpang tindih. Intinya, tiap sistem itu saling lengkapin, nutupin celah satu sama lain, jadi perisainya jauh lebih kuat dan susah ditembus. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Perlombaan antara senjata ofensif dan defensif itu kan nggak pernah ada habisnya. Ancaman baru yang lebih cepat, lebih susah ditebak, terus aja muncul. Jadi pertanyaannya, gimana caranya sistem kayak TEAD ini bakal berevolusi buat ngadepin tantangan di masa depan biar perisainya tetap kuat? Itu pertanyaan yang mungkin bakal dijawab sama para insinyur generasi berikutnya.